Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini. Tema kita kali ini Gemini adalah dirinya yang marah dan cemburu padamu. Kira-kira siapa yang marah? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, atau yang ada tertera di atas ini, silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan ya. Oke, kita langsung saja untukmu, Gemini, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu bintang Gemini. Apa yang mereka marah dan cemburu? Apa yang membuat mereka cemburu padamu, Gemini? Gemini, kita lihat ya, ini salah satu juga untuk introspeksi diri kalau benar ya, bukan berarti saya menebar kebencian atau marah untukmu, tetapi ini juga satu introspeksi ya. Jadi ada beberapa mungkin yang benar, kalaupun tidak ya nggak usah digubris, karena hak berpendapat itu adalah hak setiap manusia ya. Siapapun bisa berpendapat baik buruknya. Di sini kita tidak usah terlalu mengambil yang negatifnya, kita selalu ambil yang sisi positif, dimana kalaupun memang mereka tidak suka ataupun marah, berarti oke, saya harus introspeksi. Tetapi kalau kamu merasa bahwa kayaknya nggak sesuai, berarti energi ini bukan kamu. Karena ini energi general, ya, energi banyak dari Gemini. Jadi kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan. Saya mengambil energi paling dominan dari Gemini, ya. Kamu mau 100% energimu, silahkan personal reading, hubungi kontak WA saya. Oke, kita lihat di kartu pertama di sini ada Nine of Cups. Wah. Di sini ada beberapa orang yang cemburu pada kamu ya. Kamu tuh lebih memperhatikan orang lain dibandingkan dirinya ya. Jadi entah mungkin ini anak kamu beda-bedakan, entah mungkin pasanganmu kamu lebih fokus pada sahabatmu, ataupun orang lain, ataupun keluarga kamu lebih dominan dengan keluargamu dibandingkan keluarganya, atau kamu lebih dominan ke keluarganya dibandingkan keluarga kamu ya. Ada beberapa yang cemburu seperti gitu, kamu bisa menyesuaikan saja. Dikarenakan ada beberapa juga yang saya lihat di sini tentang keuangan ataupun tentang benda, dimana entah dari perhatian ya, entah barang kamu kasih mereka cemburu, ataupun uang. Nah ini kamu bisa menyesuaikan siapakah mereka ya, entah perhatian, entah kamu kasih duit lebih ke si A, si B, si C, dia tidak, ataupun mungkin kamu kasih benda atau lebih ya. Di sini saya juga sih lihat lebih ke perhatian juga paling banyak ya. Jadi kamu kasih perhatian lebih kepada orang-orang di luar sana dibanding dirinya. Nah, harus bisa lebih peka terhadap orang-orang di sekeliling kamu, Gemini, karena ingat kamu tuh disayang sama orang-orang yang terdekat, tapi terkadang kamu lebih fokus pada yang lebih jauh. Nah ini, jadi jangan sampai yang dekat terabaikan, kamu fokus ke yang jauh ya. Kamu harus juga melihat dari sisi dirimu, di mana di sekelilingmu ya, dia merindukan akan kasih sayang kamu ya. Ataupun mungkin kondisinya juga ada beberapa yang dekat semakin dekat, jauh semakin jauh, ini contoh ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan saja, karena ada beberapa juga yang anak, contoh ya, kamu punya anakmu sekolah, kamu jarang telepon, jarang kasih tanyakan kabar sekolah di luar kota atau luar daerah ya, ataupun pasanganmu, kamu lebih fokus pada yang di rumah karena mungkin stres, capek, ini contoh ya. Jadi ada beberapa yang merasa bahwa saya terabaikan, saya tidak diinginkan mungkin, sehingga dia berpikir negatif terhadap dirimu. Oke, berikutnya di sini ada The Magician.
Dia merasa kamu paling beruntung ya. Kamu punya orang tua, ini contoh ya, kamu punya orang tua mapan, pasangan juga setia dan mapan, terus mandiri ya. Kalau wanita mapan ya, dapat pasangan yang mapan, setia. Kalau cowok dapat perempuan yang mandiri ya, Gemini cowok. Tidak manja tapi tetap bersahaja, keibuan, bisa mengurus rumah tangga. Ini kalau sudah nikah. Kalau belum menikah ya sama, dia merasa bahwa orang-orang di sekeliling kamu tuh mendapatkan anugerah gitu. Orang tua masih sehat, kamu cantik. Dia membandingkan kelebihanmu dengan kekurangan dirinya. Dia merasa kamu jauh lebih baik, mungkin dalam sisi prestasi juga ya. Terus dalam hal finansial ataupun apapun, dia merasa kamu lebih up ya. Ini pun ada pasanganmu yang merasa, wah kamu lebih up ya sekarang aku terabaikan, ataupun mungkin sekarang kamu lebih sibuk ya. Serasa kayak saya malu juga, seharusnya saya yang menafkahi. Ini contoh ya, ada beberapa yang merasa bahwa ya seharusnya dia punya tanggung jawab tetapi kamu handle ya. Di satu sisi dia bersyukur, di satu sisi dia merasa juga tersaingi gitu, cemburu. Wah kenapa kamu bisa kok saya nggak bisa, kok orang lain lebih menyanjungmu dibandingkan saya. Terus ada juga beberapa yang merasa bahwa ih kok dia lebih mendapatkan perhatian dari orang lain kebanding saya, ih kok kenapa dia lebih cantik dari saya, lebih ganteng dari saya, wah ternyata dia lebih disukai dia, padahal dirinya itu saya suka gitu. Jadi ada beberapa mungkin kompetisi, bukan kompetisi juga sih, maksudnya pas cinta segitiga atau cinta bagaimana ya. Jadi si A dia suka sama si B, tetapi B suka sama Gemini. Nah itu, jadi dia merasa bahwa ih kok saya suka kamu tapi kamu nggak memperhatikan aku, kamu lebih memperhatikan si Gemini gitu ya. Apakah ada sisi yang baik untukku yang bisa saya banggakan untuk bisa dipersembahkan kepadamu. Nah ini ada beberapa yang merasa bahwa kamu pesaing dia ya, kamu kompetitor juga ya. Kalau dalam bidang bisnis kamu usahanya ya biasa-biasa aja, tapi kok banyak yang datang, banyak yang care, terus ya pasang surut juga kamu tetap happy. Kok bisa ya, kamu dapat duit dari mana? Ataupun mungkin kondisinya ada saja hal-hal yang mengembirakan yang bisa membuatmu bahagia, sedangkan dirinya tidak. Nah itu ya, kamu dikelilingi orang yang dicintai, disayangi. Mungkin kalau dibilang ya dilihat dari sisi luarnya, padahal sisi dalam juga mungkin Gemini ya ada pasang surut, emosi, marah, tetapi itu nggak nampak, dimana orang-orang ini melihat dari sisi positif ya dari kamu. Tuh lihat ya, jadi banyak orang yang menyanjungmu, merasa dirimu lebih up, merasa dirimu lebih beruntung ya. Jadi kamu jangan merasa sendiri, sepi, merana ya. Orang di luar sana melihat pasanganmu itu setia, sayang sama kamu, tapi dari sisi kamu merasa pasanganku terlalu cerewet, cemburuan, overprotective. Padahal itu yang orang luar cari, bahwa dia rasa cemburu dan rasa sayang itu diutarakan dengan ada action, dengan mungkin marah, tindakan atau apapun ya. Oke ya, berikutnya di sini ada Two of Cups ya. Ada beberapa yang marah karena mungkin ada beberapa yang pinjam uang, atau mungkin kamu yang marah, ini energinya bisa terbolak-terbalik juga. Ada beberapa yang minjam uang, minjam barang, ini pinjam-pinjaman ya, tetapi pada saat dia butuh kamu nggak kembalikan tepat waktu, atau dia nggak kembalikan tepat waktu ke kamu sehingga kamu marah, ataupun barangnya hilang atau barangnya rusak sehingga kamu marah ya. Dan ada beberapa juga yang merasa bahwa ih kok dia dikasih pinjam duit saya enggak. Nah jadi kamu bisa menyesuaikan, ataupun mungkin kamu yang merasa ih dulu saya bantu dia, sekarang dia nggak bantu saya, ataupun ih masa dia bantu si C, dia nggak bantu saya. Contoh ya, si A ini kamu pernah bantu dia, terus si A ini bantu si B dan si C, tiba-tiba oh ya berarti mungkin masih ada duit, padahal mungkin uangnya udah habis gitu, tetapi kamu pinjam, kamu langsung kecewa karena dia bilang nggak bisa, nggak ada gitu, padahal memang mungkin duitnya udah habis. Akhirnya kamu merasa cemburu, kamu marah, ataupun dirinya yang seperti gitu, energinya tadi saya bilang ya bisa terbolak-terbalik. Ini masalah keuangan ataupun barang ya. Nah, dimana mungkin dulu kamu memberikan, kamu membantu, tiba-tiba mereka kamu pinjam atau minta, mereka tidak bertanggung jawab, ataupun yang tadi saya bilang rusak ya, atau hilang, ataupun kamu kecewa karena mereka tidak membantu seperti dulu pernah kamu membantu mereka, atau bahkan di sini ada yang pergi ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan. Ada beberapa yang pergi meninggalkan kamu, sehingga kamu merasa sedih, dimana kamu sudah memberikan cinta, kasih sayang, tetapi dia pergi. Mungkin pas lagi sayang-sayangnya, ataupun berpaling, ataupun tidak memperjuangkan, tidak mau berjuang lagi
lebih memilih yang lain sehingga kamu marah, ataupun dirinya yang marah sama kamu. Nah ini karena bicara tentang saling menerima dan saling memberi, Two of Cups ya. Tetapi ya kondisinya eh, tidak sesuai, sehingga sesuai tema kita ya, sehingga kamu kecewa atau dirinya kecewa ya. Oke, berikutnya di sini Knight of Sword. Wah, dia merasa kamu tuh pejuang tangguh ya. Apa yang kamu inginkan bisa terwujud ya, entah apapun. Mereka merasa bahwa kamu tuh orang superstar, mempunyai banyak bakat, multi talenta, orang yang nggak tahu apa-apa tapi mau belajar, akhirnya bisa sukses ya. Orang lihat kamu tuh daya juangnya tinggi, dan dia merasa kamu tuh kompetitor up gitu ya. Jadi macam contoh mungkin mereka meremehkan kamu dulu, ternyata ya ampun sekarang dia sudah lebih dari aku ya, yang mungkin kondisinya dulu mereka pandang enteng gitu, kamu tuh nggak masuk daftar, jadi ya dia nggak peduli gitu. Tiba-tiba wah ternyata kamu tuh berisi ya, nah gitu, padahal kamu diam-diam menghanyutkan gitu. Macam contoh dia sombong-sombong kan, dirinya, hartanya, apa yang dia sudah dapatkan, prestasinya, kamu diam-diam aja. Tapi pada saat dia datang ke rumahmu, wah kau rumahmu megah sekali, kamu ternyata orang kaya ya. Nah, akhirnya dia malu sendiri. Nah, ini ya. Jadi ada beberapa yang songong-songong ya di luar sana tentang harta, pencapaian, prestasi apapun ya. Tetapi ternyata ada yang lebih dari dirinya, dan dia akhirnya tidak bisa berkutik karena kesombongan itu ya. Ya pamer harta, ada beberapa juga ya, yang akhirnya ada beberapa yang saya lihat di sini sebenarnya nggak mau berteman dengan kamu karena mungkin dia merasa bahwa kamu tuh orang biasa-biasa aja. Tetapi pada saat dia tahu bahwa ternyata kamu nih anak orang kaya, wah ternyata kamu nih orang kaya gitu ya, akhirnya dia berteman. Nah ini ya, jadi ada beberapa yang seperti gitu, yang mana mau hanya berteman dengan orang-orang yang selevel dia. Dan ya dia cemburu juga, wah kenapa ada orang yang lebih dari saya. Tetapi ya itu ada keuntungan juga, di mana ya dia bisa mendapatkan sahabat, tetapi memang modus ya karena kamu kaya gitu. Tetapi ada tamparan juga buat dirinya, di mana ya dia merasa bahwa kamu lebih dari dirinya gitu ya. Oke, berikutnya ada Six of Pentacles. Ini sama seperti tadi ya, tapi kalau di sini lebih ke pemberian. Lebih ke pemberian ini kan berarti kan tadi saya bilang kamu meminjam ya, diulang lagi seperti Two of Cups, di mana ada beberapa yang memberi ya. Ini lebih ke pekerjaan ya. Kalau tadi kan masalah mungkin meminjam uang apa, tapi kalau ini lebih ke pekerjaan, apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai gitu ya. Jadi contohnya ya dia cemburu, ih kok views kamu lebih banyak padahal yang buka channel duluan itu saya, kok sekarang kamu jadi youtuber, ini contoh ya, kalau kamu ini kok kamu jadi youtuber sekarang lebih up gitu ya, padahal saya yang mulai merintis duluan, tapi kamu yang punya rezekinya banyak. Ataupun mungkin kondisinya kamu resign, sekarang kamu lebih sukses walaupun kerja di rumah aja sebagai konten kreator, karena saya lihat di sini ada Gemini yang jadi konten kreator atau kerja di rumah aja menghasilkan duit, dibandingkan mereka sana sini warawiri ya, kerja panas-panasan di luar rumah, stres, pusing, banyak tekanan ya, gajinya gitu-gitu aja. Nah ini ada beberapa yang saya merasakan energinya ya, dimana dia merasa bahwa kamu tuh penuh keberuntungan ya, hampir seperti The Magician juga ya, banyak talenta, terus prestasi. Kalaupun mungkin kamu di rumah aja jualan online juga, saya lihat di sini ada beberapa energi dari Gemini ya, jualan online penghasilan kamu jauh lebih baik, di rumah aja berpenghasilan. Nah ini berarti dia merasa bahwa kamu tuh penuh dengan talenta, penuh dengan keberuntungan, walaupun mungkin dimanapun, di rumah aja sekalipun kamu bisa menghasilkan uang. Nah itu ya, jadi banyak yang kagum pada dirimu ya, karena perjuangan. Ataupun mungkin ada beberapa yang merasa bahwa ih kok dia memberi ya, tapi kok sekarang dia tambah kaya. Semakin banyak dia memberi, semakin banyak penghasilan tak terduga dia dapatkan, sedangkan saya ini memberi malah nggak dapat, nggak memberi lebih parah lagi, banyak pengeluaran, jadi bingung. Jadi ada beberapa yang merasa bahwa kok hidup kamu tuh penuh santai baik tapi rezekinya banyak. Nah ini ya, mereka merasa kamu tuh beruntung ya. Wah ini cemburu nih lebih ke keberuntungannya kamu ya, dia melihat dari sisi
kelebihan kamu dan dia membandingkan dari sisi kekurangannya. Di sini terakhir ada Knight of Wands ya. Knight of Wands di sini dia merasa kamu tuh orangnya sabar ya. Orangnya sabar ya, tidak seperti dia yang terlalu kayak ngegas, harus mendapatkan ini, ngoyo-ngoyo terus berambisi. Kamu tuh orangnya santai-santai baik tapi kok dapat gitu. Itu yang tadi saya bilang ya, kamu tuh kayak penuh keberuntungan. Kamu kerja begini aja dapat uang. Kamu kerja begitu, kerjanya santai tapi serius. Nah, itu yang tadi saya bilang ya. Dia hampir mirip seperti Six of Pentacles. Di rumah aja santai-santai dapat duit gitu ya. Happy, enjoy. Nah, itu dia merasa bahwa kamu tuh penuh keberuntungan. Kerja apapun santai baik tetapi berisi. Nah, sama dengan belajar. Kalau ada studi, karena saya merasakan di sini studi juga ada ya yang masih sekolah. Kok kamu santai-santai aja di rumah ya, tapi banyak main, tapi kok kamu juara dibandingkan saya, lebih up dari saya gitu. Sedangkan saya ini keras sekali untuk berjuang, keras sekali untuk mendapatkan atau ya belajarnya luar biasa, tetapi kamu lebih dari saya gitu. Nah, ini ada beberapa yang melihat dari sisi prestasimu ya, dimana kamu itu bawa santai tetapi serius gitu. Jadi tanpa tekanan, dia senang ya. Nah, ini begitupun dengan pekerjaan, kamu lebih menikmati pekerjaan, slow ya, berjuang tapi seolah-olah tidak berjuang gitu, santai aja tapi ternyata selesai juga ya pekerjaan kamu. Nah, ini mereka merasa kok dia bisa gitu, kok saya nggak bisa ya. Apalagi kalau masalah percintaan ya, kamu santai-santai, nggak terlalu make up sana sini apa adanya, tapi kok kamu cantik ya, nggak jerawatan, terus si abis sih bisa suka kamu, sedangkan saya suka dia, sudah berusaha malah dia pergi meninggalkan saya. Nah, ini ada beberapa ya yang merasa hidupmu jauh lebih baik. Oke, jadi itu ya, yang mana ada yang marah, ada yang cemburu kepada kamu ya. Semoga resonate. Ini bicara tentang keuangan, perhatian, memberi, dan dari segi prestasi atau pencapaian. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi dari inisial di sini dan zodiak, saya ke inisial dulu. Kamu terkoneksi dengan ada huruf S, ada huruf G, ada huruf V, J, M, K, C, O, H, N, D, U, Y, A, V, P, I, C, D, Z, dan G. Jadi untuk koneksi dari inisial ya, orang-orang yang marah dan cemburu padamu, dimana kamu terkoneksi dengan inisial S, G, V, J, M, K, C, O, H, N, D, U, oke, C, O, H, N, D, U, Y, A, V, P, I, C, maaf, oke, I, C, D, Z, dan G ya. Oke, semoga resonate. Dan saya sudah menarik energi juga dari zodiak ya, di mana koneksi zodiak di sini ya. Kalaupun di inisial kamu tidak terkoneksi, mungkin dari zodiaknya kamu terkoneksi ya, di mana kamu terkoneksi dengan ada bintang di sini, Libra, Virgo, Pisces, Aquarius, Taurus, Aries, Sagittarius, dan Capricorn. Oke, jadi untuk zodiak kamu terkoneksi dengan Libra, Virgo, Pisces, Aquarius, Taurus, Aries, Sagittarius, dan Capricorn. Oke, semoga resonate. Dan saya mau menarik satu kartu pesan semesta untukmu ya. Kita lihat Three of Cups. Apa yang ingin semesta sampaikan kepada kamu mengenai orang-orang yang marah dan cemburu padamu? Ya, kalau yang ingin semesta sampaikan, fokus saja pada dirimu. Ya, alami orang bicara kamu
ya, karena memang manusia itu tidak pernah ada yang sempurna, pasti aja ada kekurangan, ada kelebihan ya, nggak usah terlalu fokus pada orang lain, fokuslah pada dirimu, pencapaianmu, cita-citamu, apa yang mereka katakan ya yang tidak benar nggak usah digubris, jangan terlalu baper ya. Hak orang berpendapat, begitupun ada kamu punya hak untuk bisa menilai orang, jadi nggak usah terlalu mau berekspektasi kamu orang baik apapun. Yang penting kamu tahu bahwa saya tidak merugikan siapapun, ya sudah jalan aja. Ya entah dia mau menghargaimu tidak ya urusan dia ya. Jangan terlalu sinis juga dengan orang punya watak ya, karena saya merasakan di sini ada beberapa yang saya kok sudah baik tapi dia perlakukan saya seperti gitu. Ada beberapa orang itu kan cara memandangnya itu kan beda ya, mungkin mukanya agak sedikit kaku padahal hatinya baik. Jadi kita jangan lihat dari casing ya, karena terkadang kita tertipu juga orang baik di luar padahal hatinya busuk. Nah ini hati-hati ya. eh, Kamu juga harus bisa lebih fokus pada dirimu, mencintai dirimu, menyayangi dirimu, ya. Dan fokuslah juga pada orang-orang di sekeliling kamu yang betul-betul sayang. Kalau kamu sekarang terjatuh, ya, kamu bisa tahu siapa teman, siapa lawan. Jangan pada saat kamu sudah up, mereka berpura-pura kamu tahu bahwa itu teman semua, padahal musuh dalam selimut, ya. Nggak usah terlalu mau pusingkan apapun, ya. Fokus pada dirimu, pencapaian cita-citamu. Kalau yang negatif mereka ucapkan kepadamu, buktikan, jangan marah, ya, buktikan atau bicara baik-baik, tapi lebih bagus dibuktikan dengan cara berprestasi. Buktikan bahwa apa yang mereka katakan atau menilai kamu yang salah itu ya adalah tidak benar, di mana kamu harus buktikan dari pencapaianmu, dari sikapmu ya. Bukan marah-marah, bukan menyelesaikan masalah, malah itu hanya menambah. Apalagi kalau kita bilang kita pendam dalam hati, yang rugi siapa? Kamu, Gemini. Jadi jangan ada yang pendam-pendam, lepaskan, maafkan ya. Hidup lebih berbahagia, lebih plong, lebih enteng ya, supaya apa, rezeki kamu bagus, kesehatan kamu juga bagus ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu, Gemini. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.